Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran kedua tentang rintangan dakwah Nabi Muhammad. Bagian pertama, penolakan kaum Quraisy. Semakin hari, para pemuka suku Quraisy semakin merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mulai berupaya untuk membendung pengaruh dari ajaran Islam. Mereka meminta para penyair untuk membuat bait-bait syair yang isinya menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga meminta beliau untuk menunjukkan mukjizat dari Allah, di antaranya agar Bukit Safa dan Bukit Marwah diubah menjadi emas. Mereka juga mempertanyakan mengapa malaikat Jibril tidak muncul di hadapan mereka. Bahkan ada pula yang pernah mengejek beliau dengan bertanya, "Mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang esok hari?" Seperti itulah sikap orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah. Mereka terus menyerang beliau dan melecehkan ajaran Islam. Setelah itu, Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-A'raf yang artinya, "Katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat bagi diriku ataupun menghindarkannya dari bahaya, melainkan yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pastilah aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Akan tetapi kaum musyrik Quraisy menolaknya mentah-mentah dan menuntut agar diperlihatkan mukjizat beliau. Padahal setelah itu, melihat mukjizat Rasulullah, mereka tetap saja mengingkari kerasulan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai terang-terangan menyatakan bahwa berhala itu hanyalah patung, tidak satupun yang dapat memberikan kebaikan atau bencana. Mereka bukanlah Allah, Rabb semesta alam, atau perantara dalam beribadah kepadanya. Beliau juga mulai mencelanya di hadapan mereka. Masyarakat Quraisy semakin sakit hati. Kini Rasulullah benar-benar menjadi perhatian mereka. Para pemuka suku Quraisy segera berkumpul di Darun Nadwah, tempat yang biasa dipakai oleh para sesepuh Quraisy untuk bermusyawarah. Mereka membahas tentang sepak terjang Muhammad dan ajarannya. Mereka memeras otak untuk dapat menghentikan dakwah beliau. Di antaranya ialah dengan mengejek dan hinaan. Dengan begitu, mental para pengikut Muhammad akan segera melemah. Yang kedua, dengan menjelek-jelekan ajaran Rasulullah. Dengan begitu, para pengikut beliau menjadi ragu dan bimbang sehingga akan menyaksikan ajaran dan kerasulan beliau. Dengan menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat masa lalu, dengan begitu perhatian masyarakat akan teralihkan dari kandungan Al-Quran. Dengan menawarkan berbagai kenyamanan agar Rasulullah bersedia menghentikan dakwahnya. Juga agar ajaran beliau dan tradisinya jahiliyah masyarakat Quraisy dapat hidup berdampingan. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu dan engkau pun menyembah Tuhan kami, agar kita dapat hidup berdampingan?" Akan tetapi, semua upaya itu sia-sia. Rasulullah tetap melanjutkan dakwah tauhid. Allah juga menurunkan surah Al-Kafirun yang menyatakan bahwa kaum muslimin hanya akan menyembah Allah semata dan tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan mereka. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku." Para sesepuh Quraisy juga mendatangi Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini melindungi beliau. Mereka meminta Abu Thalib untuk membujuk Muhammad. Mereka akan memberikan harta, istri yang paling cantik, dan kekuasaan kepada Muhammad, asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Abu Thalib lalu menyampaikan tawaran para sesepuh Quraisy.
Akan tetapi dengan tegas beliau mengatakan, "Paman, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Aku akan terus mendakwahkan agama ini hingga aku memperoleh kemenangan atau aku mati karenanya." Begitulah semua upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah menjadi sia-sia. Sementara Rasulullah menghadapi semua ujian dakwah ini dengan penuh kesabaran. Penindasan kaum Quraisy. Dakwah Islam terus menyebar ke setiap rumah di kota Mekah karena merasa tidak berhasil dalam membendungnya. Orang-orang Quraisy selalu beralih kepada gangguan fisik. Mereka mulai mengganggu Rasulullah dengan cara-cara yang keji, mulai dari meletakkan kotoran hewan di depan rumah beliau, menghamburkan duri di sepanjang jalan yang beliau lalui menuju Ka'bah, hingga meludahi dan mencekik beliau. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat dakwah beliau sama sekali, sebab beliau memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak yang mulia. Kaum Quraisy juga menyiksa sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang baru masuk Islam. Yang pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka suku Quraisy. Bilal masuk Islam karena melihat kebenaran yang ada di dalamnya, yaitu Islam memandang sama terhadap semua manusia. Hanya iman dan ketakwaanlah yang membedakan seorang di hadapan Rabb-nya. Iman dan takwalah yang membuat seseorang menjadi tinggi dan rendah derajatnya. Umayyah bin Khalaf sangat marah mengetahui keislaman Bilal. Bilal dipaksa untuk keluar dari Islam dan kembali kepada ajaran semula. Tetapi Bilal menolak. Ia pun disiksa oleh majikannya, dipukuli dan dicambuki seluruh tubuhnya. Ia ditelentangkan di padang pasir yang panas lalu ditindih dengan batu besar, sehingga dadanya terasa sangat sesak. Dalam kondisi demikian, ia tetap bersabar sambil terus mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Kezaliman itu dilihat langsung oleh Abu Bakar saat dirinya melintas. Abu Bakar tidak tahan melihat kekejaman Umayyah terhadap budaknya. Ia pun segera mengeluarkan uang untuk menebus Bilal. Setelah hari itu, Bilal tidak lagi menjadi budak, dan kemudian hari Bilal menjadi salah seorang sahabat dan pelindung setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ammar adalah putra dari Yasir dan Sumayyah. Mereka adalah bekas budak salah seorang dari Bani Makhzum. Ammar dan kedua orang tuanya masuk Islam secara diam-diam. Namun akhirnya keislaman mereka diketahui oleh orang Quraisy. Ketiganya ditangkap dan diseret ke tengah padang pasir yang panas, lalu disiksa dengan kejam. Mereka dipukuli, dicambuk, dan dicaci maki. Akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah. Dalam penyiksaan itu, Yasir meninggal setelah mengalami berbagai macam siksaan. Istrinya Sumayyah juga mengalami nasib yang sama. Ia meninggal saat disiksa dan menjadi sayyidah atau wanita yang gugur dalam membela Islam pertama. Ammar juga mendapat siksaan yang kejam. Ia dijemur di atas padang pasir yang panas dan dibenamkan dalam kubangan air yang kotor. Hal itu dialaminya berulang kali. Ammar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Karena tidak kuat menahan siksaan, ia pun berpura-pura mau meninggalkan Islam demi menyelamatkan dirinya. Ammar sangat sedih dengan perbuatannya itu. Sambil menangis, ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama berselang, Allah pun menurunkan surah An-Nahl, yang artinya surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman, dia akan mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman. Yang ketiga, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang yang cukup terpandang di masyarakat Quraisy. Pada mulanya Mus'ab hidup berkecukupan, bahkan berkelimang dengan harta. Namun semuanya berubah setelah ia memutuskan untuk memeluk agama Islam.
ia dikucilkan oleh keluarganya, ia tidak lagi mendapatkan nafkah dan dikurung hingga berbulan-bulan lamanya. Yang keempat, Khabbab bin Arad. Khabbab dikenal sebagai seorang pandai besi di kota Mekah. Tatkala keislamannya diketahui oleh orang Quraisy, ia pun diculik dan disiksa. Salah satunya dengan meletakkan besi panas di atas kepalanya. Yang kelima, Abu Zar al-Ghifari. Namanya aslinya adalah Jundub bin Janadah. Namun ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Zar al-Ghifari karena berasal dari perkampungan Bani Ghifar. Ia datang ke Mekah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan langsung tentang Islam yang diajarkan beliau. Allah menurunkan hidayah untuknya. Ia pun masuk Islam. Ia lalu pergi ke Ka'bah dan menyerukan kalimat syahadat dengan sekeras-kerasnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbuatannya itu menyebalkan orang-orang Quraisy. Mereka pun memukulinya hingga tubuhnya penuh dengan lebam dan luka. Yang terakhir, Zubair bin Awam. Hidayah Islam mengubah kehidupan Zubair bin Awam ketika keislamannya diketahui oleh saudara-saudaranya. Ia pun segera ditangkap, lalu diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga kesakitan. Namun Zubair tetap teguh pada keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini dulu soleh sekalian. Insya Allah nanti akan ada kuis. Melalui kuis itu Ustadz akan ambil evaluasi siapa yang mendengarkan secara penuh dan tidak. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.